Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu AS dan teman-teman. Perkenalkan, saya Gading Puspasaluni dengan NIM 632101060109. Saya berasal dari kelas proses industri kimia kelas C. Di sini, saya akan membahas mengenai industri pupuk urea. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, maka saya akan sedikit mengulas mengenai apa itu urea. Urea dengan rumus kimia NH2 2 kali CO adalah senyawa organik yang tersusun dari nitrogen, karbon, hidrogen, dan oksigen. Unsur nitrogen merupakan unsur hara yang paling banyak dibutuhkan oleh tanaman. Nah, setelah kita mengetahui apa itu urea, maka saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dari urea itu sendiri. Jadi, urea itu yang pertama larut dalam air, kemudian bersifat higroskopis, berbentuk serbuk putih, kemudian jika dipanaskan akan terurai menjadi biuret, asam sinatrat, dan amonia. Kemudian urea juga mengandung nitrogen yang paling tinggi, yaitu sebesar 46% di antara pupuk-pupuk padat lainnya. Nah, yang terakhir, urea tidak mengandung residu gram setelah digunakan untuk pupuk tanaman. Jadi, urea merupakan salah satu pupuk yang bagus untuk digunakan ke tanaman. Nah, setelah kita mengetahui karakteristiknya, maka saya akan menjelaskan sedikit mengenai proses pembuatan pupuk urea secara umum. Jadi pupuk urea di dalam prosesnya itu terbagi menjadi 5 tahap. Yang pertama adalah sintesa unit, yaitu untuk mensintesa urea dengan mereaksikan cairan NH3 dan gas CO2 di dalam suatu reaktor. Kemudian yang kedua yaitu purifikasi unit, yaitu peruraian berupa gas CO2 dan NH3 yang dikirim ke bagian recovery, sedangkan larutan ureanya itu dikirim ke bagian crystallizer. Nah, yang ketiga adalah crystallizer unit. Jadi, larutan urea dari unit purifikasi dikristalkan dengan secara vakum. Selanjutnya yaitu ada preling unit, yaitu tempat membentuk larutan urea menjadi bubuk atau granular. Nah, produk urea dikirim ke bulk stores dengan belt conveyor. Selanjutnya ada namanya recovery unit, yaitu gas amonia dan gas CO2 yang dipisahkan di bagian purifikasi unit, diambil dan digunakan kembali untuk proses pembuatan pupuk kimia, yaitu pupuk urea. Dan yang terakhir adalah proses kondensat treatment unit, yaitu uap air yang menguap dan terpisahkan di bagian crystallizer, kemudian didinginkan dan dikondensasikan. Nah, itulah gambaran secara umum tentang proses pembuatan dari pupuk urea. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan diagram alur proses pembuatan pupuk urea agar kita semua dapat lebih memahaminya dan lebih merinci lagi penjelasannya dari yang tahap secara umum tadi. Gitu. Urea sendiri itu bahan baku yang digunakan adalah NH3CO2, yang mana memiliki 5 tahapan. Yang pertama adalah sintesa unit, tahapan yang kedua purifikasi unit, tahapan ketiga yaitu crystallizer unit, tahapan keempat adalah preling unit, dan yang terakhir adalah recovery unit. Yang pertama-tama, amonia cair dialirkan ke preheater untuk dipanaskan dan dinaikkan temperaturnya di steam sebagai media pemanas, sehingga temperatur amonia ini sesuai dengan parameter reaktor yang telah ditentukan. Jadi pada reaktor temperatur yang terlalu tinggi akan menurunkan permukaan urea karena terjadi penambahan volume gas yang dapat menambah laju air gas ke scrubber. Sedangkan jika temperaturnya itu terlalu rendah, maka akan menyebabkan konversi urea
Nah, selanjutnya, gas CO2 yang telah bercampur dengan udara juga akan masuk ke preheater untuk dinaikkan temperaturnya sehingga temperatur dari gas CO2 ini akan dialirkan ke sehingga temperatur dari gas CO2 akan sesuai dengan reaktor. Nah, di mana parameter reaktor ini tergantung dari jenis reaktor yang digunakan, kemudian proses jumlah dan konsentrasi umpan yang masuk, serta produk yang ingin dihasilkan. Setelah itu di preheater, gas CO2 akan dinaikkan tekanannya sehingga sesuai dengan parameter reaktor tadi. Setelah itu, amonia cair dan gas CO2 akan dialirkan ke tahap sintesa unit. Tahap ini merupakan tahap terpenting dari pabrik urea, karena di mana untuk mensintesa amonia cair dan gas CO2 di urea, di dalam urea reaktor, dan dimasukkan juga recycle dari karbonat yang berasal dari bagian recovery. Di dalam reaktor juga terbentuk amonia karbonat yang mana itu akan menjadi urea atau nama kimianya adalah NH2COONH4. Di mana reaksi yang terjadi yaitu adalah yang pertama pembentukan amonia karbonat. Ya, dengan reaksinya yaitu 2NH3 ditambah CO2 menjadi NH2COONH4. Nah, yang selanjutnya terjadinya dehidrasi amonium karbonat menjadi urea. Dengan proses yang terjadi yaitu adalah NH2 COONH4 menjadi NH2 2 kali CO ditambah H2O. Selanjutnya, keluaran dari reaktor ini adalah berupa urea cair, gas CO2, amonium karbonat, dan kelebihan amonia yang akan dikirimkan ke stripper untuk di-stripping oleh gas CO2. Sementara itu, gas amonia dan gas CO2 yang dikeluar dari atas reaktor akan dialirkan ke scrubber. Jadi pada stripper akan terjadi stripping. Nah, stripping itu apa sih? Stripping itu adalah suatu proses untuk melepaskan zat-zat terlarut yang terdapat pada hasil pengolahan reaktor atau urea cair, CO2, amonium karbonat, dan kelebihan amonia. Kemudian akan dialirkan ke karbonat kondensor. Sementara itu hasil pengolahan dari stripper yang berupa urea cair tadi dan CO2 serta amonia karbonat dan kelebihan amonia akan dikirimkan ke tahap unit fortifikasi. Pada unit ini akan terjadi permurnian di mana amonium karbonat yang tidak terkonversi dan kelebihan amonia di unit sintesa akan diuraikan dan dipisahkan dengan cara penurunan tekanan dan pemanasan. Hasil dari penguraian akan berupa gas CO2 dan NH3 yang akan dikirim ke bagian recovery untuk diproses kembali. Amonium karbonat yang tidak terkonversi dan kelebihan amonia yang tidak terurai sempurna pada proses recovery akan dialirkan kembali ke rectifier untuk diproses kembali. Nah, reaksi yang terjadi yaitu adalah NH2COONH4 menjadi 2NH3 ditambah CO2. Di sini kemudian ada steam atau uap yang dihasilkan dari recovery akan dialirkan ke low pressure karbonat kondensor. Nah, steam yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk proses produksi pupuk urea seperti pada heater atau dikirim ke unit recovery. Karena seperti yang kita ketahui tadi, pada proses dua itu sangat dibutuhkan uap atau panas. Nah, untuk menghemat biaya, maka bisa digunakan dari hasil steam atau uap yang dihasilkan dari recovery yang tadi gitu. Kemudian keluaran dari rectifier
berupa larutan urea yang nantinya akan dikirimkan ke separator, di mana separator ini merupakan sebuah tabung yang bertekanan ataupun bertemperatur tertentu. Pada separator sisa gas NH3 dan CO2 yang masih terlarut dalam larutan urea akan dipisahkan kembali dari larutan urea, sehingga gas yang telah terpisah tadi kemudian akan kita alirkan ke boiler atau ke proses gas. Sementara itu keluaran dari reaktor yang berupa larutan urea akan dialirkan ke urea solusi tank. Nah, di solusi tank ini akan digunakan untuk tempat penampungan sementara sebelum dipompakan ke unit instalasi kristalizer. Pada unit kristalizer ini, larutan urea yang berasal dari purifikasi unit akan diubah menjadi bentuk slurring dengan cara dilekatkan kembali dengan menggunakan vakum evaporator, dipekatkan hingga konsentrasinya mencapai sekitar 96-98%. Di sini terdapat dua evaporator yang dapat kita lihat pada layar, yang dimana evaporator pertama ini merupakan fungsinya untuk memekatkan larutan urea yang berasal dari urea solusi tank ataupun verifikasi unit. Sedangkan evaporator kedua digunakan untuk memekatkan lebih lanjut larutan urea yang telah dipekatkan sebelumnya pada evaporator pertama. Jadi hasil dari evaporator kedua ini yang berupa slurry urea akan digunakan untuk menggunakan pompa menuju unit drilling. Urea yang dihasilkan dari evaporator kedua ini yang masih mengandung sejumlah urea ataupun gas CO2 dan NH3 akan dikirimkan ke proses gas dengan menggunakan valve. Nah, di mana valve ini merupakan sebuah perangkat yang bertugas untuk mengatur, mengarahkan, ataupun mengontrol suatu aliran atau zat dengan cara membuka atau menutup sebagian atau keseluruhan dari aliran begitu. Kemudian urea yang berbentuk slurry pada evaporator ini akan dikirimkan ke bagian atas, kemudian ke bagian atas Prilling Tower. Nah, pada bagian atas Prilling Tower ini akan seluruh urea akan dilelehkan kembali dan didistribusikan secara merata menuju distributor. Dan dari distributor ini akan dijatuhkan ke bawah sambil didinginkan oleh udara dari bawah. Nah, sehingga menghasilkan produk urea yang berbentuk buliran atau prill. Kemudian produk ini akan dikirimkan ke bulk storage dengan menggunakan bantuan belt conveyor. Jadi begitu untuk penjelasan dari diagram alir proses pembuatan pupuk urea ini. Semoga dapat dipahami. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai apa sih permasalahan yang terjadi saat adanya proses dari pembuatan pupuk urea ini dan bagaimana solusi yang saya tawarkan terhadap permasalahan yang terjadi ini. Jadi, dari beberapa referensi yang saya baca itu pabrik urea ini tentunya berdampak ke lingkungan yang berupa global warming. Ini disebabkan oleh tingginya penggunaan energi dan gas alam. Nah, maka dari itu, bagaimana solusi yang bisa kita gunakan? Perusahaan perlu melakukan tindakan untuk mengurangi pemakaian dari bahan baku gas alam dan energi steam atau uap tadi. Namun, jika itu dikurangi, komponen tersebut dikurangi, maka bisa berdampak pada berkurangnya produk yang dihasilkan atau pupuk urea yang dihasilkan tentunya akan berkurang. Nah, tentu ini tidak baik bagi perusahaan karena bisa menyebabkan kerugian. Maka apa yang bisa kita ambil atau solusi apa yang rasanya bisa tepat untuk kita ambil sebagai langkah dalam mengurangi emisi yang dikeluarkan yang dapat menyebabkan global warming. Nah, solusi yang dapat kita ambil adalah
pengurangan emisi yang keluar dari hasil proses produksi pupuk urea. Walaupun pengurangan tersebut tidak dapat dibilang signifikan, tapi itu dapat menjadi solusi yang lebih baik digunakan untuk mengurangi dari dampak global warming yang ditimbulkan oleh pabrik dari industri pupuk urea tadi. Kemudian yang kedua adalah batubara sebagai sumber energi utama. Jadi berdasarkan beberapa referensi yang saya baca, masih terdapat beberapa pabrik pupuk nasional yang menggunakan batubara sebagai energi utama. Salah satu contohnya adalah pabrik Kaltim. Nah, ini akan menjadi masalah ketika sumber energi utama ini mengalami kelangkaan atau harganya melonjak naik. Ini terjadi pada bulan September tahun 2021 ini, di mana permintaan impor dari Cina itu meningkat gitu, sedang dari biasanya. Jadi banyaknya batubara yang diekspor ke Cina membuat persediaan batubara di dalam negeri itu berkurang dan harganya juga melonjak naik. Ini bisa menyebabkan kerugian bagi produsen pupuk begitu. Jadi hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi itu adalah dengan mencari energi alternatif lain sebagai sumber energi. Dan salah satunya yaitu adalah gas. Ini juga telah dilakukan oleh salah satu pabrik pupuk nasional di Indonesia. Nah, yang ketiga adalah dampak yang terjadi adalah emisi debu. Karena tadi ada pupuk atau cairan yang dilelehkan di Prelim Tower. Seperti yang kita ketahui, Prelim Tower itu memiliki ketinggian yang sangat tinggi begitu. Jadi bisa saja saat itu dijatuhkan kembali, itu ada partikulat yang atau amorf yang terbawa atau terkena angin atau udara begitu, sehingga menyebabkan emisi debu. Nah, ini juga bisa dilihat di cerobong asapnya, itu juga banyak yang mengeluarkan debu begitu. Nah, untuk menurunkan jumlah paparan emisi debu urea, maka alternatif yang terbaik yang dapat kita lakukan adalah memasang urea dust recovery system atau UDRS dengan jenis water scrubber. Nah, jenis ini merupakan merupakan jenis yang paling murah dibandingkan filter debu yang lainnya gitu. Jadi bisa diterapkan oleh perusahaan-perusahaan dengan menggunakan urea dust recovery system ini sebagai penanggulangan dari emisi debu yang dihasilkan oleh produksi pupuk urea. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan kata atau bahan yang saya sampaikan itu masih kurang atau ada kesalahan begitu. Terima kasih kepada Ibu AS sebagai dosen pengampu, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.